Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emilatul Majidah. Saya mahasiswa pendidikan IPS angkatan 2018, mahasiswa Universitas Negeri Malang. Di sini saya ingin menjelaskan sejarah Perang Dunia II. Apa itu Perang Dunia II? Perang Dunia II merupakan perang berskala global yang berlangsung dari 1 September 1939 sampai 2 September 1945. Perang ini meletus dengan melibatkan dua blok besar di dunia, yaitu yang pertama blok sekutu yang terdiri dari Uni Soviet, Prancis, Britania Raya, dan Amerika Serikat. Yang kedua blok Aksis, yaitu terdiri dari Jerman, Jepang, dan Italia. Ini merupakan peta konsep Perang Dunia II. Saya ingin menjelaskan 3 poin pada sejarah Perang Dunia II. Yang pertama latar belakang, yang kedua jalannya Perang Dunia II, yang ketiga dampak Perang Dunia II. Baik, sekarang saya ingin menjelaskan latar belakang Perang Dunia dulu. Pada latar belakang Perang Dunia II ada sebab-sebab umum dan sebab-sebab khusus. Yang pertama saya ingin menjelaskan sebab-sebab umum Perang Dunia II, yaitu terdiri dari kegagalan Liga Bangsa-Bangsa, yaitu karena LBB gagal menciptakan kedamaian dunia, maka sebagian negara besar berpolitik memanfaatkan LBB untuk mencari keuntungan. Yang kedua, sifat kental superioritas dan inferioritas negara-negara yang tergabung dalam LBB. Yang ketiga, tidak memiliki kemampuan dalam merangkul negara-negara besar untuk bergabung dalam LBB. Yang terakhir, LBB tidak memiliki peraturan mengikat dan sifat keanggotaannya sukarela. Yang kedua, politik mencari kawan. Pada politik mencari kawan terdiri dari 2 blok. Yang pertama blok Boros, yaitu terdiri dari Jerman, Nazisme pimpinan Adolf Hitler dari partai NSDAP. Yang kedua Italia, fasisme pimpinan Benito Mussolini dari partai fasis. Yang terakhir Jepang, ultranasionalisme pimpinan Kaisar Hirohito. Yang kedua terdiri dari blok sekutu, yaitu demokrasi Prancis, Britania Raya, Amerika Serikat, dan Belanda Polandia. Yang terakhir komunis dan Uni Soviet. Yang ketiga saya menjelaskan sebab umum yang ketiga, yaitu adanya perluasan wilayah atau ekspansi, yaitu Jerman bersemboyan Lebensraum atau ruang hidup atau Jerman Raya. Yang kedua Italia bersemboyan Italia Irredenta atau Italia yang diimpikan. Yang terakhir Jepang bersemboyan Hakko atau Chiyu yang kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Yang terakhir pada sebab umumnya adalah adanya revanche, ide politik balas dendam, yaitu kekalahan Jerman pada Perang Dunia Pertama dan perasaan dihina dengan adanya perjanjian Versailles membuat Jerman ingin melakukan balas dendam dengan menjalankan politik yang bernama revanche idea. Selanjutnya saya ingin menjelaskan sebab-sebab khusus Perang Dunia II. Yang pertama, invasi Jerman Polandia, yaitu penyerangan Jerman pada tanggal 1 September 1939 ke kota Danzig, Polandia merupakan pemicu pecahnya perang terbesar sejagat dunia ini. Jerman menegakkan bahwa kota Danzig bukanlah merupakan tujuannya, melainkan merupakan sebuah proses memperoleh Lebensraum atau ruang hidup. Yang kedua, invasi Jerman ke Uni Soviet. Jerman juga melakukan penyerangan terhadap Uni Soviet dengan melancarkan operasi Barbarossa pada bulan Juni 1941. Jerman mengira jika Uni Soviet dapat dikalahkan dengan satu serangan kilat dan terus-menerus karena pada saat itu Uni Soviet tidak dalam keadaan siap perang. Namun anggapan tersebut salah besar, karena serangan tersebut menyebabkan Uni Soviet dan Britania Raya mengibarkan bendera perang terhadap Jerman. Yang terakhir, penyerangan ke kawasan Asia Pasifik oleh Jepang. Pada tanggal 7 Desember 1941, Jepang melakukan penyerbuan tanpa peringatan ke pangkalan armada Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor atau Kepulauan Hawaii. Di saat itu juga Jepang juga menyerang Filipina yang saat itu dikuasai oleh Amerika Serikat dan juga menyerang Singapura, Malaya, dan Hong Kong yang saat itu dikuasai Britania Raya. Tanpa butuh waktu lama,
Amerika Serikat dan Britania Raya langsung menyatakan perang terhadap Jepang. Selanjutnya saya ingin menjelaskan jalannya Perang Dunia II. Pada jalannya Perang Dunia II ada 3 fase, yaitu fase awal, fase titik balik, dan fase akhir. Sebelum pada fase awal ada fase permulaan, yaitu pada tanggal 1 September 1939 Jerman menyerang Polandia, Inggris dan Prancis mengumumkan perang kepada Jerman. Inilah sebagai awal meletusnya Perang Dunia II. Yang kedua, pada tanggal 9 April 1940 Jerman melakukan serangan ke utara, yakni ke Denmark dan Norwegia. Kedua negara ini dapat diduduki Jerman. Yang ketiga, pada bulan Mei 1940, Belanda dapat diduduki Jerman sehingga Ratu Wilhelmina mengungsi ke Inggris pada tanggal 10 Juni 1940. Yang keempat, Italia mengumumkan perang kepada Prancis dan Britania Raya, dilanjutkan dengan menyerbu Prancis. Pada bulan Juni 1940, pasukan Jerman bergerak menuju Prancis dan dapat mendudukinya. Yang terakhir, tentara Prancis di bawah pimpinan Charles de Gaulle mengungsi ke Inggris. Sekarang fase awal. Pada fase awal, pada tanggal 27 September 1940, Jerman, Italia, dan Jepang bersatu dalam perjanjian 3 negara. Yang kedua, pada tanggal 22 Juni 1941 dengan bantuan Finlandia dan Rumania, Jerman menyerbu Uni Soviet, padahal selama 18 bulan sebelum Hitler telah mengadakan perjanjian dengan Uni Soviet tidak akan saling menyerang. Yang ketiga, pada tanggal 7 Desember 1941 atau Juli bersatu, Angkatan Laut Jepang menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat yang memicu keterlibatan Amerika Serikat secara langsung di dalam Perang Dunia II. Lalu Jepang pun memulai kampanye militernya di kawasan Asia Pasifik, dan ini mengawali keterlibatan Amerika Serikat di Perang Asia Timur Raya. Yang kedua, fase titik balik. Dikarenakan Jerman telah melanggar perjanjian dengan Uni Soviet, maka Uni Soviet bergabung dengan blok sekutu. Dan karena hal ini, blok sekutu sangat diuntungkan. Yang pertama, Jerman akhirnya tersesat dalam pertempuran Stalingrad melawan Uni Soviet, sehingga Jerman mengalami kerugian yang besar. Sehingga pertempuran Stalingrad menjadi pertempuran yang paling menentukan di front timur Eropa. Yang kedua, terdesaknya Jepang pada pertemuan laut Koral dan kekalahan Jepang di pertempuran Midway menjadi titik balik dalam Perang Pasifik. Yang ketiga, 4 kapal induk Jepang Akagi, Kaga, Soryu, dan Hiryu pun tenggelam dalam pertempuran Midway. Yang terakhir, tentara Jerman menderita kekalahan dalam pertempuran di El Alamein dekat Alexandria. Dan dari pasukan Britania Raya yang dipimpin oleh Robert Montgomery dan Alexander. Masih pada fase titik balik, Operasi Overlord atau The Day menjadi bagian operasi yang menjadi titik balik antara sekutu Jerman dan telah dikuasai Eropa Barat. Operasi itu diluncurkan pada tanggal 6 Juni 1944 dengan pendaratan Normandia atau Operasi Neptune, umumnya dikenal sebagai The Day. Diawali dengan serangan 1.200 pesawat dari pasukan lintas udara yang mendahului serangan amfibi yang melibatkan lebih dari 5.000 kapal dan hampir 160.000 pasukan menyerangi Selat Inggris pada tanggal 6 Juni dan lebih dari 2 juta pasukan sekutu di Prancis pada akhir Agustus. Selanjutnya pada fase akhir. Sejak Jerman dipukul mundur dari Stalingrad pada tanggal
19 November 1942 oleh tentara Uni Soviet, Jerman harus keluar dari wilayah Uni Soviet. Hitler pun melakukan bunuh diri dengan menembak kepalanya sendiri di bunker pada tanggal 30 April 1945. Yang ketiga, perang di Eropa berakhir dengan penduduk Berlin oleh tentara Soviet dan Polandia dan penyerahan tanpa syarat Jerman pada tanggal 8 Mei 1945. Yang keempat, pasukan Amerika Serikat kemudian berhasil menghancurkan angkatan laut Jepang. Yang kelima, selanjutnya pada tanggal 6 dan 9 Agustus Amerika Serikat melancarkan 2 serangan ke 2 kota besar di Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki, yang membuat Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Yang terakhir, Jepang menandatangani perjanjian di atas kapal perang USS Missouri di Teluk Tokyo pada tanggal 2 September 1945. Selanjutnya, perjanjian di era Perang Dunia II. Yang pertama, pada Piagam Atlantik. Piagam Atlantik adalah sebuah deklarasi bersama yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Britania Raya Winston Churchill dan Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt di atas kapal perang Kerajaan Britania Raya HMS Prince of Wales atau 53 di perairan Samudra Atlantik, tepatnya di wilayah Newfoundland, Kanada. Dalam Piagam Atlantik terdapat 8 poin penting mengenai: 1. Tidak ada lagi wilayah yang akan ditaklukkan oleh Amerika Serikat atau Britania Raya. Yang kedua, peraturan sebuah wilayah harus sesuai dengan kehendak masyarakat bersangkutan. Yang ketiga, hak untuk menentukan nasib sendiri. Yang keempat, pengurangan rintangan perdagangan. Yang kelima, memajukan kerjasama ekonomi dunia dan peningkatan kesejahteraan sosial. Yang keenam, kebebasan berkehendak dan kebebasan dari kekhawatiran. Yang ketujuh, menciptakan kebebasan di laut lepas. Yang terakhir, peluncuran senjata di seluruh dunia pasca perang. Yang kedua, Perjanjian Yalta. Perjanjian ini terjadi pada 4 Februari 1945. Konferensi Yalta adalah pertemuan yang diadakan negara-negara sekutu pada 4 Februari 1945 di semenanjung Crimea, Uni Soviet. Yang hadir pada konferensi tersebut antara lain Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt, dan Joseph Stalin. Konferensi ini menegaskan kembali tentang penyerahan tanpa syarat Jerman ke dalam wilayah kependudukan. Selanjutnya, Perjanjian Potsdam. Perjanjian Potsdam terjadi pada 7 Juli sampai 2 Agustus 1945. Perjanjian Potsdam yang dihadiri terumuman Amerika Serikat, Stalin Uni Soviet, dan Winston Churchill dari Britania Raya untuk menentukan nasib Jerman. Isi Perjanjian Potsdam antara lain Jerman dibagi menjadi 2 daerah penduduk: Jerman Timur yang diduduki Uni Soviet dan Jerman Barat yang diduduki oleh Amerika Serikat, Britania Raya, dan Perancis. 2. Kota Berlin di Jerman Timur dibagi menjadi 4 wilayah penduduk. Berlin Timur dikuasai oleh Uni Soviet, sedangkan Berlin Barat diduduki oleh Amerika Serikat, Britania Raya, dan Perancis. Kemudian Jerman harus mengurangi angkatan perangnya. Pengadilan bagi penjahat perang atau pengadilan Nuremberg. Selanjutnya, Jerman harus membayar ganti rugi perang. Yang terakhir, Danzig dan daerah Jerman sebelah timur Sungai Oder Danese diberikan kepada Polandia. Selanjutnya, Perjanjian Missouri pada tanggal 2 September 1945. Setelah peristiwa pemboman Hiroshima dan Nagasaki, diadakan pertemuan antara sekutu Amerika Serikat dengan
Jepang di kapal perang Missouri di Teluk Tokyo pada tanggal 2 September 1945 yang menghasilkan pernyataan penyerahan Jepang tanpa syarat kepada sekutu. Selanjutnya yang terakhir perjanjian San Francisco, yaitu pada tanggal 8 September 1951. Perjanjian Missouri yang awalnya hanya bersifat sementara ini kemudian disahkan pada perjanjian San Francisco pada tanggal 8 September 1951. Uni Soviet tidak ikut menantanginya perjanjian ini sehingga tidak mengakuinya. Perjanjian San Francisco ini berisi kepulauan Jepang di bawah pengawasan Amerika Serikat. Kepulauan Kuril dan Sakhalin Selatan diserahkan kepada Uni Soviet, sedangkan Manchuria dan Taiwan diberikan kepada Republik Cina. Tokoh-tokoh fasis diadili sebagai penjahat perang dan harus dihukum di bawah pengawasan internasional. Yang terakhir, Jepang harus membayar kerugian perang kepada sekutu. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan dampak-dampak Perang Dunia II pada bidang politik, pada bidang sosial, dan pada bidang ekonomi. Pertama, saya ingin menjelaskan dampak Perang Dunia II pada bidang politik, yaitu yang pertama munculnya negara adidaya sebagai kekuatan besar di dunia, yakni Amerika Serikat dan Uni Soviet. Munculnya dua kekuatan besar tersebut kemudian menyebabkan terjadinya Perang Dunia lanjutan, dinamakan sebagai Perang Dingin. Yang kedua, munculnya proxy war atau politik pecah belah yang dibuat oleh kekuatan besar tersebut. Negara yang menjadi korban contohnya seperti Korea Utara dan Selatan, Jerman Barat dan Timur, dan Vietnam Utara dan Selatan. Yang ketiga, gagalnya LBP untuk mencegah adanya perang pasca Perang Dunia Pertama. Yang keempat, munculnya berkembangnya politik mencari aliansi kawan dibentuk berdasarkan kepentingan bersama. Contohnya adalah NATO, SEATO, dan METO. Yang terakhir, lepasnya negara jajahan yang kemudian berhasil merdeka. Selanjutnya, dampak Perang Dunia II pada bidang sosial, yaitu PBB membentuk United Nations Relief Rehabilitation Administration atau UNRWA yang diharapkan dapat membantu penduduk yang menjadi korban dari Perang Dunia II. UNRWA memiliki tugas sebagai berikut, yaitu yang pertama, mendirikan rumah sakit, memberi makan orang yang terdampar, mengerjakan kembali tanah yang telah rusak, dan mengurus pengungsi serta keluarganya. Yang terakhir, dampak Perang Dunia II pada bidang ekonomi. Yang pertama, kondisi ekonomi dunia mengalami kekacauan disebabkan oleh beberapa hal seperti hancurnya sarana prasarana penunjang ekonomi dan biaya untuk keperluan perang. Yang kedua, pasca Perang Dunia II berkembangnya sistem perekonomian liberal, komando, dan campuran. Yang ketiga, banyak negara yang bangkrut akibat perang, kecuali Amerika Serikat. Negara-negara ini muncul sebagai penanam modal dengan berbagai programnya seperti Marshall Plan, Truman Doctrine, Colombo Plan, dan Point for Truman. Yang terakhir, perlombaan industri untuk menciptakan senjata baru dengan teknologi yang paling maju masih berlanjut, yakni antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Demikianlah penjelasan saya tentang sejarah Perang Dunia II. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.